Kita sering sibuk mengejar banyak hal dalam hidup, sampai terkadang lupa bahwa orang yang selalu menemani kita juga membutuhkan waktu untuk sekedar berjalan bersama. Karena itu hari ini kami meninggalkan sejenak rutinitas, menyalakan motor dan berangkat menuju sebuah tempat sederhana di hutan pinus. Bukan untuk mencari kemewahan, melainkan untuk merawat kebersamaan yang sering kali lebih berharga dari apapun yang bisa dibeli dengan uang. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezeki pastinya ya. Sekarang di jam 11:14 dan di tanggal 14 bulan Juni 2026. Nah, tepatnya di hari Minggu ini. Kita akan camping lagi. Nah, kali ini campingnya berdua lagi ya. Setelah minggu kemarin kita camping di mata air Ciburial. Nah, sekarang kita akan ke puncak langit yang ada di daerah Megamendung. Saya bersama istri. Nah, kali ini posisi kita langsung aja di daerah Bogor ya. Tepatnya di Amen Frozen. Kita langsung belanja di sini buat ngisi logistik biar di sana nggak belanja lagi. Oke, langsung aja ikutin terus perjalanan kita kali ini. Ini di dalam Amen Frozen. Kita belanja dulu di sini. Ini pilihannya. Jadi banyak pilihannya ya. Kita ambil yang ini aja. Yang ada lemaknya, enak nih. Ini dia. Oke. Jamur enoki. 139.500 ada lagi. Sebenarnya kalau teman-teman datang dari arah Sumarekon Bogor seperti saya ini, ada alternatif jalur lain selain lewat Jalan Pusdik Polri, yaitu melalui Jalan Terobosan. Tadinya saya juga sempat berniat lewat sana supaya bisa mencoba rute yang berbeda. Tapi karena terlalu asik ngobrol selama perjalanan, tanpa sadar saya sudah terlanjur sampai di jalan raya utama. Daripada putar balik, akhirnya saya lanjut saja melalui jalur ini. Saat ini kami sudah berada di kawasan Cipayung, Bogor. Sebentar lagi kita akan berbelok ke kiri dan masuk ke Jalan Pusdik Polri. Saya yakin banyak teman-teman yang sudah familiar dengan jalan ini, karena jalur ini menjadi salah satu akses favorit menuju berbagai camping ground yang berada di kawasan Megamendung. Nah, setelah masuk ke Jalan Pusdik Polri, teman-teman tinggal mengikuti jalan ke arah Jalan Cipendawa. Bagi pecinta camping atau aktivitas alam, nama jalan ini mungkin sudah tidak asing lagi. Di sepanjang kawasan Jalan Cipendawa ini, memang terdapat cukup banyak destinasi alam dan camping ground yang populer. Beberapa di antaranya ada Squid Camp yang pernah kita kunjungi, dan ada Amba Hills, Bukit Damar, dan juga jalur yang sering digunakan para penggemar hiking yang tektok ke kawasan Cisadon.
Bisa dibilang kawasan ini sudah menjadi salah satu gerbang menuju berbagai wisata alam di Megamendung. Jadi tidak heran kalau setiap akhir pekan jalanan di sini cukup ramai oleh para pecinta alam yang ingin menikmati suasana pegunungan dan sejenak melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Buat teman-teman yang berencana camping ke kawasan ini menggunakan mobil, akses jalannya secara umum terbilang cukup aman dan ramah untuk kendaraan. Hanya saja jalannya memang sempit, hanya muat satu mobil saja. Jadi teman-teman kalau berpapasan ya harus gantian demi kelancaran bersama. Dan menjelang lokasi sekitar 300 meter terakhir, kondisi jalannya memang berupa bebatuan dan belum seluruhnya dilapisi beton dan aspal. Jadi bagian itulah yang mungkin menjadi tantangan tersendiri, terutama saat musim hujan atau ketika kendaraan sedang membawa muatan yang cukup banyak. Untuk tanjakannya sendiri masih tergolong aman untuk dilaluin. Memang ada beberapa titik tanjakan yang cukup menguras tenaga kendaraan. Tapi selama kondisi kendaraan prima dan pengemudi tetap berhati-hati, jalur ini menurut saya sih masih nyaman untuk dilewatin. Dan akhirnya kita sampai juga di puncak langit. Ini adalah tempat parkir motor dan mobil juga ya, dan juga tempat registrasinya berada di sini. Halo. Gimana perjalanan macet? Macet lumayan di Megamendung aja. Megamendungnya aja. Buat tiket masuk berapa di sini? Satu orangnya 60.000. 60.000. Bawa tenda sendiri. Oke, terus kalau motornya? Motornya free. Free, udah termasuk. Sudah include termasuk. Di sana nanti ada sinyal nggak? Sinyal ada wifi kita. Ada wifi. Ada wifi. Udah termasuk. Sudah termasuk. Wow. Sudah termasuk di sana. Sudah Pokoknya termasuk. aman kalau misalnya mau upload story di sana udah aman. Oh, siap. Karena ada wifi. Oke, ya, Terus bagus. nanti di sana juga ada petugas yang ngarahin. Kakak tinggal pilih aja Ada yang jaga nggak? Ada yang jaga. Ada yang jaga. Nanti maksudnya malamnya. Malam ada. Oke, sip. Nah ini ke atas bisa nggak motor ke sana? Bisa. Lewatnya sana ya? Lewatnya ke atas. Aku soalnya dulu pernah ke Cisadon kan lewat jalan ini tuh. Ya. Nah Tapi di memang jalannya kecil. Tapi aman. Filamon apa? Sebelum Filemon. Sebelum Filemon kan kalau nggak salah ada gardu atau apa tuh? Iya, yang kecil ke situ. Ada gang Masuk kanan. kanan iya. Oke, sip. Iya tahu ada gambaran sih. Atau nanti mau diantar sampai ke gangnya nggak apa-apa. Oke, siap. Di atas warungnya dagang apa aja? Kalau di atas nggak ada kak, paling dari sini aja. Kalau misalnya kakak mau beli cemilan bisa Oh. kesini dulu kayak gitu. Oh gitu. Kirain ada warung apa Indomie atau apa gitu, enggak ya? Kita dari sini. Dari sini. Kalau di sini dari sini nanjaknya berapa menit? 10 menit. 10 menit. 10 menit tergantung kita jalan ke atasnya sih. Kalau misalnya banyak resnya. Itu kan bisa ya sana lebih ya? lama. Iya betul. Di atasnya lagi. Oke. Oke, lanjut ya. Siap kakak, terima kasih banyak, hati-hati naiknya. Iya. Oke, Kak. Kak. Ya. Nah, untuk teman-teman yang datang menggunakan motor, di sini ada dua pilihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan pertama, motor bisa diparkir di area bawah dekat tempat registrasi tadi. Lalu teman-teman melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju area camping dengan menanjak sekitar 10 menit. Cocok buat teman-teman yang ingin lebih santai atau memang tidak ingin membawa motor masuk ke area campsite. Sedangkan pilihan kedua, motor bisa dibawa langsung sampai mendekati area tenda. Nah, kalau saya pribadi memilih opsi yang kedua. Jadi motornya akan saya bawa sampai ke samping tenda. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana kondisi akses jalannya melalui video saya ini.
Jalur ini memang khusus untuk pengguna motor ya. Ini waktu itu Sementara untuk kendaraan roda 4 tetap harus diparkir di bawah dekat tempat registrasi tadi. Ini trekkingnya. Di depan ini teman-teman perhatikan banget. Di depan sebelah kanan ada gang. Gangnya benar-benar nggak terlihat banget ya sebagai jalan umum. Iya jalanannya. Ini Pasti nanti sih bakal turun dedenya. Oke. Es. Nah ke sana dedenya turun nih. Turun. Tunggu. Udah mulai bau sangit. Nah. Ini seperti ini aksesnya, jadi langsung patah begini. Langsung patah begini tuh. Kalau sendirian aman sih ya. Kalau sendirian aman, dan ini karena nggak hujan aman. Oke, kita sana ya. Nah, ini nggak dinaikin dulu ya. Kita tuntun dulu. Ini perjuangan. Jadi nggak bakal bisa sih langsung naik gitu ya. Oke. Wow. Set. Sendirian aja begitu. Jalan kaki ya. Tunggu. Ini nggak kuat nih. Nah teman-teman, di tanjakan terakhir ini Iya, harus motor ngaso saya dulu. mulai menunjukkan tanda-tanda Tunggu di sini. kelelahan. Karena memang sudah overhead banget ya. Karena dari bawah itu udah ngeden, terus tenaga udah langsung berkurang cukup signifikan. Bahkan dari bagian safety sudah mulai tercium aroma gosong. Nah, jadi langsung patah begini. Ya. Iya. Iya. Boleh kita bawain motornya? Oh. Ininya aja paling ya, tas ya. Boleh. Udah mulai bau gosong soalnya. Oh. Iya, tasnya aja dah. Makasih banyak. Oke. Iya. Nah, ini sebentar di ini aja lah, dituntun. Karena udah bau gosong, mau dinaikin. Khawatirnya Tadi berdua ya, dipaksa berdua. tadi di situ. Oke. Wah, motornya udah bau gosong. Alhamdulillah nyampai. Perjuangan tuh dibantuin sama siapa namanya? Soleh. Soleh yang jaga di sini. Ya, jaga di sini. Soleh gercep banget, langsung dijemput di situ tadi. Sekarang sudah di jam 12.53. Kita sudah ngaso di sini ya, lumayan 15 menit ya. Ngaso dan nyari spot buat mendirikan tenda, dan dapat nggak jauh ya campingnya. Kepengen spot yang ada city light-nya nanti malam. Jadi kebetulan juga nggak jauh dari ini. Tadi kan kita nyampe sini ya. Nah, kita nyampe sini. Tempatnya berada di sini. Nah, di atas sini. Ini dekat.
Nanti kita bisa parkir di samping tenda motornya. Oke, kita langsung ke sana aja ya untuk bangun tendanya. Nah, sekarang sudah di jam 13.28. Bangun tendanya sudah selesai sebetulnya. Tapi sekarang saya mau sedikit ngasih tutorial untuk memasang flashseat. Flashseat yang saya gunakan itu bentuk heksagonal ukuran 3 x 4 meter. Jadi sebetulnya kalau masang flashseat itu lebih mudah saat sebelum bangun tenda. Nah, kalau udah bangun tenda, nah ini saya mau tutorialkan aja yang setelah bangun tenda baru memasang flashseatnya. Ini sebetulnya lebih sulit daripada sebelum membangun tenda. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman mau masang flashseat, lebih enaknya sih sebelum masang tenda. Tiang tendanya butuh 2 ya kalau masang tenda ini, masang flashseat, tiangnya butuh 2. Dan untuk pasaknya butuh 6. Jadi di depan itu kita akan pasang 3, belakang juga 3. Nah, kalau teman-teman masang sendiri juga sebetulnya bisa. Tapi kalau kita berdua itu ya jadi lebih cepat. Karena ini udah dibangun tendanya duluan, jadi kita kerubungin dulu tendanya. Terus teman-teman pasang dulu talinya di setiap ujung ini ya. Jadi kita akan pasang dulu talinya dan jangan lupa langsung dipasak juga. Jadi seperti ini teman-teman. Pasang dulu tali dan pasaknya seperti ini. Kita pasang di setiap sudut flashseat juga. 1, 2, 3, 4. Pokoknya 4 itu harus terpasang talinya dulu. Kita udah pasakin semua nih. Ini di sana dan yang belakang juga sama. Nah, ini saya contohkan masang sendirian saya ya. Nah, nih ini pasaknya tuh, sudah saya pasang di setiap sudutnya dan tiangnya kita sudah siapin juga di sini tiangnya. Nah, ini juga nih tuh, talinya. Jadi teman-teman bisa ambil perkiraan aja. Jadi sudut kanan kirinya mau berapa, ambil perkiraan. Mungkin agak lebih panjang ya, karena saya pakai talinya itu ukuran 2,5 meteran semua. Ada 6 itu 2,5 meteran. Kita akan mulai pasang tiangnya. Talinya kita pasang seperti ini. Nah, oke. Nah, ini udah berdiri teman-teman tuh. Udah berdiri. Ini tinggal kita kencengin lagi. Satu, dikit-dikit aja dulu karena yang belakang belum kita pasang.
Kalau ada angin seperti ini tantangan teman-teman. Jadi akan lebih sulit daripada yang nggak ada angin. Nah, jadi kayak gini kita kencengin satu-satu. Tinggal kita sesuaikan juga kanan kirinya. Nah, tinggal disetel-setel kayak gini aja teman-teman. Oke, yang belakang sudah. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Jadi ini karena anginnya sedang kenceng. Nah, flat sheet saya kan yang ultralight ya, jadi tipis banget dan ringan. Jadi kalau kena angin ya meleot-meleot seperti ini. Tapi ini sudah selesai. Nah, oke, mudah-mudahan itu bermanfaat buat teman-teman yang mungkin ya baru pertama kali masang flat sheet ataupun yang baru pertama camping gitu. Gimana sih cara masang flat sheet? Nah, kalau dari saya seperti ini, karena setiap orang punya caranya sendiri-sendiri. Tapi caranya saya seperti ini, yang paling mudah ya. Dari beberapa cara gitu, ini yang paling mudah buat saya. Nah, kita mau masak nasi dulu ya. Kita bikin energen dulu. Mau sekalian kopi nggak ya? Masih ada itu di itu tumbler. Ya Allah, habis. Tadi kamu belum nyobain ya? Hah? Baru nyobain itu, bener-bener nyobain ini doang. Setengguk itu doang. Ya Allah, udah habis. Ya Allah, nggak ada. Bisa setumbler diminum sendiri. Ini kan di perjalanan. Kopi Liong bulan yang nggak ada gulanya. Oke, kita udah mendidih. Kita tuang dulu ke kopi. Lanjut kita masak nasi. Kita sebetulnya belum makan ya, makan siang itu belum makan. Belum lapar. Kok aku lapar ya? Ya Allah. Model apa lagi? Ampas Kopi hitam, ampasnya ke itu semua, ke biskuit semua, apa rasanya itu? Jadi yang camping di sini untuk sementara sampai sekarang kita masih berdua aja. Jadi belum ada campers lain. Jadi masih kayak privat banget ya. Asli enak banget sih, tenang banget di sini. Dan kalau udaranya mah ini karena masih terik banget kayak gini, belum ada dingin-dinginnya tapi sejuk. Ya karena di pinus gini ya. Ketinggiannya sendiri di sini tuh sudah 900, tadi berapa ya? 920 mdpl. Nah, pastinya dengan ketinggian seperti itu mah malamnya pasti dingin. Ini spot yang saya ini menghadapnya langsung ke City Light. Jadi nanti kita selain kita camping di hutan pinus seperti ini,
kita juga dapat menikmatin city light. Mudah-mudahan aja ya, karena kalau ngelihat sih bawahnya itu kota Bogornya kelihatan. Jadi pastinya nanti bakal ada city light. Kali ini lauk yang akan saya masak cukup sederhana. Hanya tumis daging slice yang dibumbui dengan bawang putih dan bawang merah. Untuk menambah cita rasa pedas, saya tambahkan sedikit chili oil yang saya bawa. Proses memasaknya pun tidak membutuhkan waktu lama. Aroma bawang putih yang mulai matang berpadu dengan daging yang sedang ditumis langsung membuat perut semakin tidak sabar untuk segera makan. Chili oil masuk semua. Semua. Lu bagi dua. Nggak usah, masih ada sambal aku. Setelah semuanya matang, kami pun langsung menyantapnya. Jujur saja, sejak siang kami belum sempat makan, jadi rasa lapar sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Dan memang benar ya, ketika lapar bertemu makanan hangat, menu sederhana apapun bisa terasa begitu istimewa. Apalagi disantap di tengah udara pegunungan yang sejuk setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Tapi mungkin bukan hanya karena makanannya yang enak, ada hal lain yang membuat momen seperti ini terasa lebih nikmat, yaitu bisa duduk berdua, berbagi cerita, dan menikmatin hidangan sederhana bersama orang yang kita sayangi. Nah, sekarang sudah di jam 16.32, setengah 5 ya. Saya mau cari kayu bakar karena di sini boleh mendirikan tenda dan membuat api unggun. Jadi saya akan membuat api unggun untuk nanti malam ya. Jadi sekarang mau cari kayu bakar dulu karena di sini sebetulnya ada bisa juga teman-teman beli itu harga 35.000 satu gepok gitu. Lumayan lah ya, satu kali bakaran tuh banyak lah. Nah, tapi saya mau cari sendiri aja karena kebetulan di sini juga lumayan hutannya, masih cukup banyak pohon pinus dan pastinya ada lah ya kita cari. Oke, kita akan cari dulu. Banyak kayu bakar teman-teman. Nah, teman-teman kalau cari kayu bakar juga cari kayu yang udah ini ya, ranting yang udah pada jatuh seperti ini pasti kering kan. Nah, jangan memetik yang masih di atas ya. Memetik masih di atas mah nggak ada yang kering. Oke. Nah, ini parafinnya, bentuk kotak nih satu ini. Kita akan gunakan untuk bahan bakar membakar kayu ini.
kita makan nasi goreng malam ini. Jadi saya ya ada sengaja nggak masak karena kepingin lebih santai aja. Jadi saya pesan nasi goreng di sini. Nah, ini udah datang nasi gorengnya. Tapi saya belum tahu ya untuk harganya berapa. Tadi pas diantar nasi gorengnya juga saya tanya harganya berapa. Itu juga hanya nganter aja, jadi dia juga belum tahu harganya. Ini nasi goreng kayak abang-abang itu yang ada kecapnya. Dan di sini udah dingin ya. Nah itu saya pakai jaket. Cuma belum ngukur berapa derajatnya, tapi yang jelas dingin. Saya di depan api unggun, cukup hangat. Waktu pun berlalu tanpa terasa. Hingga akhirnya jarum jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kami pun memutuskan untuk beristirahat dan masuk ke dalam tenda. Menutup hari yang sederhana, namun penuh cerita. Di bawah langit mega mendung yang malam itu terasa begitu menenangkan. Setiap kali terbangun di pagi hari saat camping, saya selalu merasa diingatkan bahwa hidup ini sebenarnya sangat indah. Di hadapan hutan yang hijau dan suara burung yang bernyanyi tanpa henti, saya menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu harus dicari jauh-jauh. Kadang kebahagiaan itu hadir saat kita mampu berhenti sejenak, mengucap syukur, lalu menikmati pagi yang sederhana dengan hati yang tenang. Pagi ini selain menyeduh kopi, saya juga menggoreng camilan risol tahu yang kemarin sempat saya beli di Amen Frozen bersamaan dengan daging untuk bekal camping. Lumayan untuk teman ngopi sambil menunggu sarapan utama matang. Untuk menu sarapan kali ini juga masih sama seperti kemarin sore ya, yaitu tumis daging slice pedas dengan bumbu sederhana yang menurut saya justru menjadi salah satu kelezatannya. Tidak ada menu yang mewah, tidak juga masakan yang rumit. Namun di tengah udara pegunungan yang sejuk, ditemani suara alam dan suasana camping yang tenang, sarapan sederhana seperti ini terasa begitu istimewa. Apalagi sarapannya berdua dengan orang terkasih kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan dari perjalanan sederhana di puncak langit ini, saya semakin yakin bahwa mungkin yang kita cari selama ini bukan tempatnya, tapi kebersamaannya. Selama masih ada waktu untuk saling menemani, selama masih ada kesempatan untuk membuat pasangan tersenyum, maka disitulah sebenarnya letak rezeki yang paling indah. Karena pada akhirnya kita tidak akan selalu punya banyak waktu, tapi kita masih bisa memilih untuk menjadikannya berarti. Pagi ini kita akan virtual tour di puncak langit. Tempat ini memiliki ketinggian 910 mdpl berdasarkan pengukuran di jam tangan saya. Dan untuk suhu di sini rata-rata kalau siang pagi kayak gini nih, tadi masih 20 derajat, tadi malam sempat 19 derajat. Jadi nggak terlalu dingin, enak banget, nyaman banget buat tidur ya. Karena cukup pakai sleeping bag yang tipis juga masih nyaman. Dan informasinya, menurut dari penjaga yang ada di sini, ini tempat itu sempat terbengkalai ya. Dan beberapa bulan terakhir ini tempat disulap menjadi sangat bersih, sangat indah. Pokoknya teman-teman, kalau mau camping ke sini, yang mau solo camp, moto camp, itu wajib banget sih ke sini. Keren. Nah, kita akan langsung aja tempatnya seperti apa. Kita ikutin virtual tournya. Langsung aja kita ke kiri dulu, ke tempat yang saya tempatin seperti ini. Istri saya lagi duduk-duduk santai. Nah, ini pagi hari di jam 6.50 seperti ini. Dan di sini enaknya juga bisa membuat api unggun ya. Jadi dibolehin membuat api unggun, karena di beberapa tempat camping itu lebih banyak yang nggak boleh membuat api unggun daripada yang boleh ya. Nah, ini seperti ini. Ini adalah tempat favoritnya orang-orang camping di sini. Nah, ini kan motor saya berada di sini. Teman-teman kalau yang mau motocamp, tempat ini cakep banget. Ini salah satu spot favorit teman-teman campers yang biasa camping pada di sini. Pasti pilihannya banyak yang di sini, area-area sini nih. Dengan view-nya ini kalau malam itu bisa dapetin city light. Walaupun ya city light-nya masih ketutupan ya sama pinus-pinus ini, tapi lumayan cukup bagus juga. Dan teman-teman kalau mau santai juga bisa di sini ya, disediakan bangku-bangku dari ban bekas. Jadi nyaman banget kalau mau santai-santai di sini juga. Jadi kalau malam itu bisa menikmatin sedikit city light di situ. Ini juga ada rumah-rumahan ya, glamping, disewakan juga. Jadi toiletnya berada di sini, nggak begitu jauh ya dari tempat tenda saya. Soleh. Nah, ini yang jaga di sini nih teman-teman, 24 jam ada di sini terus. Ini orangnya baik banget. Makasih ya. Nah, ini toiletnya. Toiletnya bersih, dan yang saya suka dari sini juga airnya tuh bening banget teman-teman. Nggak ragu pokoknya buat buat minum, buat masak. Ini juga kalau teman-teman mau cuci piring juga di sini nih, bisa ya kan. Nah, seperti ini.
Ini tempat cuci piringnya ya. Ini teman-teman bisa menggunakan ini. Dan ini juga nih ada seperti rumah. Ini ternyata ada yang nginep di sini juga. Jadi setiap harinya ada yang nginep di sini. Ini adalah petani apa namanya? Pinus, di getah pinus. Jadi tinggal di situ. Jadi kalau teman-teman camping di sini, walaupun sendirian ataupun sama teman-teman, nggak usah khawatir. Di sini ada yang jaga dan ada yang nginep ya, ada orang di sini setiap malam 24 jam. Jadi nggak ada serem-seremnya. Oke, kita akan ke sana ya. Dan teman-teman kalau menanyakan untuk di sini ada sinyal nggak sih gitu. Nah, kalau sinyal terus terang aja saya pakai XL dan smartphone itu hilang timbul. Tapi yang bikin enak di sini tuh tiket masuk itu udah termasuk wifi, free wifi. Jadi wifi-nya cukup kencang. Tapi di tempat saya sih agak dikit doang ya dapat sinyal wifi-nya, karena sumber wifi-nya itu ada di musola. Nah, kita akan ke musola ya. Nah, ini tempat camping ini juga bisa. Nah, kalau yang jaga AA Soleh ini tinggalnya di sini teman-teman. Nah, nginepnya di sini, di bawahnya saung ini ya. Nah, di sini dia nginep terus di sini 24 jam. Nah, ini bisa buat duduk-duduk juga. Dan ini ada yang camping di sini juga, satu tenda isi berenam. Nah, ini ada tempat favorit juga ya, spot favorit juga buat mendirikan tenda. Hanya saja kalau teman-teman mendirikan tenda di sini, view-nya akan ada glamping juga, ada ini juga. Nah, ini bisa kongkow di sini nih. Dengan view-nya langsung ya, ada city light-nya di sana. Ini adalah spot favorit juga. Oke, kita akan ke sini, ke area sini. Nah, di depan saya ini adalah musola. Nah, ini adalah musola ya. Tuh. Musolanya cukup bersih dan nyaman karena terbuka seperti ini. Nah, pastinya ya mendapatkan hawa adem terus. Ada sajadah, sarung, mukena. Itu ada tersedia di sini ya. Dan untuk teman-teman yang menanyakan listrik juga, di sini waktu dulu gitu ya. Dulu itu untuk listriknya tuh tersebar ya, banyak banget colokan listrik. Tapi sekarang itu banyak yang diputus dan belum diperbaharuin lagi. Jadi untuk sumber listrik teman-teman bisa ngambilnya di sini sama di tempatnya penjaga. Tadinya tuh ada di pohon-pohon gitu ya, tapi sekarang udah nggak ada. Gitu, mungkin sejak terbengkalai waktu kemarin-kemarin ya. Nah, ini tempat buat istirahat juga nih, ada ya. Kalau teman-teman datang datang yang motornya mungkin ditinggal di bawah, teman-teman kan harus trekking ya. Trekking kan lewatnya sini. Ini adalah jalur kalau teman-teman parkir motor atau mobil di bawah di tempat registrasi itu. Jadi ada trekkingnya naik terus ya paling 5 menit 10 menit gitu ya. Jadi jalannya zigzag gitu ya. Nah, sampai sini ini adalah jalurnya. Nah, sampai di sana. Sampai di sana. Begitu nyampe langsung disambut dengan ada musola dan tempat istirahat. Nah, lewatnya sini teman-teman langsung nemuin spot-spot camping ini. Nah, tuh, mungkin kayak mirip-mirip di Cikole ya teman-teman.
Nah, untuk toiletnya yang di area sini ada juga di sini. Nah, ini toilet keduanya berada di sini. Nah, ini ya. Tapi toilet di sini kurang terurus ya. Jadi agak kumuh karena memang belum rame di sini ya. Untuk yang sekarang ini, padahal bersih tapi terlihat nggak pernah dipakai. Bersih padahal tuh, tapi terlihat udah lama nggak dipakai. Jadi untuk toilet sementara yang bersih yang di sana yang emang dipakai terus gitu. Kalau di sini bisa digunain tapi itu terlihat nggak pernah dipakai. Tempat wudhunya juga di sini nih. Ini tempat wudhunya. Terus tuh toiletnya di situ. Nggak jauh ya. Dan tempat-tempat spot campingnya sebetulnya banyak. Kalau di sini spot campingnya sebetulnya kalau teman-teman menanyakan city light-nya kelihatan nggak sih? Kelihatan, tapi ya ketutupan ini jadi remang-remang gitu. Ketutupan pinus. Nah, dan yang jelas di sini adem terus. Adem terus, teman-teman kalau camping di sini bakal betah, nggak kepingin pulang-pulang gitu. Ini seperti ini spot-spotnya, dan tuh ada ayunannya juga, teman-teman. Kalau yang bawa anak kecil gitu ya, ya ada sedikit permainan. Kita akan spill dalamannya seperti apa. Tuh dalamannya seperti ini. Ini yang ada toilet di dalam. Nah itu toiletnya. Jadi seperti ini dalamannya teman-teman. Nanti untuk harga saya taruh di bawahnya ya. Nah, Pinus 4. Nah ini nama-namanya dengan Pinus 4. Terus langsung ada ayunan. Nah teman-teman kalau yang glamping sama anak-anak cocok banget. Ini kunci Pinus 3 ya, seperti itulah dalamannya. Dan untuk view ke depannya seperti ini. Nah ini saya dari depan pintu glampingnya seperti ini. Enak banget. Dan di bawahnya ini bisa buat mendirikan tenda juga. Nah, kalau teman-teman yang suka dengan bawa hammock juga banyak ya di sini tempat bisa buat hammock. Tuh area campingnya cukup luas ya. Jadi sampai bawah. Nah, kalau yang bawa motor ya bisa dibawa ke sana. Dengan catatan ya itu tadi aksesnya memang cukup ekstrim kalau yang deket-deket itu ya. Oke teman-teman, untuk virtual tournya segitu dulu. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terutama yang teman-teman mau ke sini, kalau nonton virtual tour saya setidaknya sudah ada gambaran seperti apa sih tempat ini. Dan saya sangat merekomendasikan tempat ini. Keren banget. Maksudnya keren apa ya, nyaman, nyaman banget. Dari suhu udara yang nggak terlalu dingin banget. Dan kalau siang tetap teduh, tetap sejuk gitu. Jadi untuk fasilitas toilet ya bersih, airnya bersih banget, bisa buat minum, bisa buat masak. Dan musolanya ada. Terus apalagi ya, listrik ada. Nah, apalagi wifi ada. Jadi komplit banget. Oke teman-teman, segitu dulu. Dan mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sampaikan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah setia untuk menonton dan menontonnya sampai habis. Oke, sampai ketemu lagi di camping berikutnya, tentunya di tempat yang berbeda. Dadah.